Kesulitan yang saudara hadapi itu tidak kekal. Seperti sebuah lagu pop yang mengatakan bahwa kau datang dan pergi sesuka hatimu. Persoalan pun demikian. Dia tidak pandang bulu. Saudara orang hebat, orang yang tidak hebat. Saudara punya jabatan, orang yang tidak punya jabatan. Saudara kaya, miskin, cantik, ganteng. Atau seperti apapun keadaan kita. Masalah tetap datang menghampiri saudara dan saya. Tetapi ingat bahwa itu hanya sementara, saudaraku. Tidak kekal, tidak selama-lamanya. Karena ada Tuhan yang dapat membantu kita. Salam Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera bagi saudara semua. Bersyukur kita diberkati Tuhan oleh kesehatan dan kekuatan sehingga saat ini kita bisa berjumpa melalui penyampaian firman Tuhan pada kesempatan ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mempelajari firman Tuhan ini, khususnya ayatnya yang ke-12 tadi, maka tentu tidak bisa dipisahkan dari ayat-ayat selanjutnya. Kita akan berfokus tentang bagaimana kita bertahan di dalam pencobaan. Tetapi kita mesti mengerti duduk persoalan bagaimana pencobaan itu bisa terjadi, saudaraku. Di dalam ayatnya yang ke-13, firman Tuhan berkata demikian. Dan ayat 14 serta ayatnya yang ke-15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata bahwa pencobaan ini datangnya dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu matang, maka melahirkan maut. Ada kebenaran yang perlu kita pahami, saudaraku, sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang bertahan di dalam pencobaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terdapat kebenaran yang hebat di balik firman Tuhan ini. Kebenaran yang hebat itu karena kita memiliki Allah yang hebat. Firman Tuhan tadi menandaskan kepada kita bahwa yang pertama, kita dicobai oleh keinginan kita. Kita diseret dan kita dipikat olehnya. Tuhan tidak pernah mencobai kita, saudaraku. Ini yang harus menjadi catatan kita. Hal yang kedua adalah di balik persoalan yang kita buat sendiri karena akibat keinginan kita, masih ada harapan yang Bapa sediakan, yang Bapa berikan kepada kita. Pada saat kapan? Pada saat kita bertahan. Pada saat kita bertahan di dalam menghadapi pencobaan yang kita buat sendiri tersebut, yang lahir dari keinginan hasrat kita tersebut, maka Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan kepada saudara dan saya. Intinya adalah ketika saudara bertahan, maka kita akan memperoleh itu. Bertahan di sini adalah di saat kita melakukan sebuah masalah berkaitan dengan keinginan kita. Maka kita harus memandang Tuhan. Menyadari bahwa ada sesuatu yang salah di dalam diri kita. Sesuatu yang salah yang sudah kita buat. Tetapi di saat yang bersamaan,
Di persimpangan jalan tersebut, hendaknya kita harus sadar bahwa kita harus tetap terus memandang Tuhan. Terus berdiri teguh. Maka kita akan menerima mahkota kehidupan. Hal yang ketiga berkenaan dengan pembacaan tadi saudaraku, bahwa Tuhan tidak mengambil alih masalah yang kita buat tersebut. Masalah itu harus menjadi tanggung jawab saya dan saudara. Karena siapa yang buat? Kita sendiri yang berbuat, saudaraku. Bukan orang lain. Kita belum berbicara tentang masalah yang dilakukan oleh orang lain dan kita menanggung akibatnya atau kita turut menanggung akibatnya. Jadi Tuhan tidak mengambil alih masalah kita. Dia adalah Allah yang memiliki aturan main atau yang bisa disebut dengan memiliki tatanan, saudaraku. Dia tidak sembrono dalam bertindak. Mentang-mentang kita ini adalah anaknya, terus dia berkata, sini saya ambil alih masalah. Tidak demikian, saudaraku. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk memilih. Sekali lagi kita akan dibawa ke sebuah persimpangan jalan di mana kita harus memilih Tuhan atau memilih prinsip dunia ini atau memilih menuruti keinginan kita, saudaraku. Jadi disinilah Allah kita yang hebat itu. Dalam kasih-Nya yang begitu besar. Dia selalu memantau. Dia selalu melihat keadaan kita. Dia tahu, saudaraku. Kita yang beri keinginan, kita yang punya niat untuk melakukan sebuah kesalahan. Tuhan itu tahu. Tetapi Dia hanya menunggu kita berkeputusan karena kita diberi kehendak bebas. Tuhan tidak mencampuri itu, saudaraku, yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu, saya ingin mengatakan bahwa pernahkah saudara, punya teman baik, punya orang-orang yang seiman mungkin sama-sama di gereja lokal. Dan hari ini dia sudah tidak melayani Tuhan lagi. Mungkin dia jauh dari Tuhan. Bahkan mungkin dia murtad. Dia berpindah agama. Saya mengenal ada seorang anak Tuhan. Sekarang orangnya masih hidup. Masih lumayan muda, mungkin sekitar umur 40-an tahun, saudaraku. Saya kenal sejak tahun 2000. Dia adalah seorang pemain musik di gereja tertentu. Dan hari ini apa yang terjadi, saudaraku? Dia sudah berpindah agama karena dia mengenal seorang kekasih yang beragama lain. Sehingga dia memilih untuk meninggalkan Tuhan Yesus dan berpindah kepada agama tersebut, saudaraku. Saya tidak bermaksud untuk mencampuri urusannya. Tetapi paling tidak, ada satu garis besar yang kita bisa ambil adalah bahwa dia bisa berpindah agama karena dia tidak bisa bertahan di dalam Tuhan. Dia tidak bisa bertahan di dalam mengambil sikap, memilih Tuhan atau memilih masalah cintanya. Memilih Tuhan atau memilih mendahulukan keinginan dagingnya atau kepentingan yang lain. Dan ini fakta yang terjadi di dalam gereja. Tidak semua orang, hanya segelintir orang. Bahwa terkadang orang yang sudah percaya Tuhan Yesus pun dia lebih memilih masalah percintaannya daripada memilih Tuhan. Daripada dia tidak menikah, saudaraku. Dia mungkin merasa malu kalau dia tidak punya suami atau istri, dia tidak punya pacar, sehingga dia memilih meninggalkan Tuhan Yesus. Ini kesenangan sesaat. Ini keinginan-keinginan yang membawa maut, saudaraku. Yang berpotensi membuat seseorang binasa kekal selama-lamanya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu, apa mungkin ketika saudara mendengarkan penyampaian firman Tuhan ini, saudara pun sedang terpuruk karena keadaan ekonomi, keadaan kebutuhan rumah tangga. Mungkin ada permasalahan yang saudara buat sendiri dan saudara harus menanggung akibatnya. Mungkin ada permasalahan berkenaan dengan sekolah anak-anak kita. Mereka harus membayar SPP, uang bulanan sekolah, tapi kita tidak punya uang, saudaraku. Atau masalah-masalah seperti yang terjadi kepada kebanyakan orang hari ini. Mungkin dia tidak mampu membayar iuran BPJS, dia harus menanggung denda daripada pihak BPJS dan lain sebagainya. Mungkin dia mengalami sakit,
Atau saudara sedang mengalami sakit dan saudara terpuruk. Saudara khawatir, bagaimana saya bisa membayarnya? Kita tidak punya uang. Kita terancam dengan tagihan-tagihan dari rumah sakit atau dari pihak tertentu, saudaraku. Ini permasalahan yang saudara dan saya alami. Semua orang juga mengalami seperti ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi izinkan saya untuk mengatakan bahwa kalau saudara menghadapi itu, ketahuilah bahwa itu merupakan salah satu cara Tuhan untuk membawa kita memahami realitas yang sebenarnya. Bahwa realitas yang sebenarnya di dalam hidup kita hanya Tuhan Yesus dan kerajaannya. Karena itu bersifat kekal. Semua yang saudara kejar di bumi ini akan berakhir. Akan saudara tinggal untuk selama-lamanya. Tetapi Tuhan Yesus dan kerajaannya kekal sampai selama-lamanya. Maka mari kita sadar, persoalan, masalah, problema hidup kita sesungguhnya mau menyadarkan kita bahwa mari kita buka cara pandang kita, mata rohani kita untuk melihat kekekalan, bukan melihat apa yang kelihatan di dunia ini saja, saudaraku. Persoalan dan problema hidup juga bertujuan untuk mendewasakan kita. Urusan hal tertentu di dalam hidup kita, urusan bisnis, pekerjaan, keuangan, mungkin kita piawai untuk menjangkau, untuk mendapatkannya atau menyelesaikannya. Tetapi urusan karakter yang berkaitan dengan kekekalan, saudaraku, itu dibutuhkan tanggung jawab. Itu dibutuhkan usaha untuk mempelajarinya dan mengatasinya di dalam kehidupan kita. Saudara tidak mungkin jadi sempurna dalam waktu sesaat, setahun, 2 tahun. Karakter saudara tidak mungkin langsung berubah hanya dalam beberapa menit. Butuh proses yang panjang. Butuh pembelajaran yang panjang. Dan terkadang dalam keadaan itu, saudaraku, hati kita ini disayat-sayat. Pikiran kita ini diporak-porandakan oleh masalah tersebut. Tetapi pada prinsipnya, jika saudara sadari, itu merupakan salah satu cara Tuhan untuk mendewasakan hidupmu, supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Ini yang kita perjuangkan, saudaraku. Karena itu merupakan sebuah pilihan dari pribadi kita masing-masing. Kita harus perjuangkan. Saya mau menyenangkan Tuhan. Biar dunia membenci saya, tidak masalah. Yang penting saya disenangkan oleh Tuhan. Di usia pelayanan saya hari ini, saudaraku, saya sedang memikirkan ini dan saya sedang menghidupi ini. Di dalam pelayanan yang penuh dengan konsekuensi, saya tidak peduli sekarang. Lebih baik saya dijelekin orang lain karena saya melakukan sebuah kebenaran, daripada saya berkompromi dengan sesuatu yang tidak benar, saudaraku. Saya pernah mengalami hal ini dalam hidup saya. Saya pernah mengalami, benar saudaraku. Hal yang berikut, persoalan dan problema hidup menyadarkan kita, saudaraku, bahwa dunia ini bukan hunian yang ideal. Saudara mau punya uang banyak, saudara mau punya rumah bagus dan tidak bagus, tetap punya masalah. Hari ini punya masalah, minggu depan terselesaikan, minggu depannya lagi masalah itu muncul lagi. Bulan depan masalah itu muncul lagi. Saudara punya banyak uang pun punya banyak masalah. Bahkan saudara yang punya perusahaan pun tentu punya banyak pergumulan dan masalah yang berkaitan dengan pekerjaan saudara. Ini menandakan bahwa Tuhan memberikan peringatan kepada kita bahwa dunia ini bukan tempat tinggal kita yang sesungguhnya, yang ideal bagi saudara dan saya. Karena Tuhan itu Bapa yang baik, maka Dia menyediakan tempat yang paling baik bagi saudara dan saya, yang paling ideal, yang namanya langit yang baru dan bumi yang baru, saudaraku. Mari kita sadari ini. Persoalan juga mengajarkan kita supaya kita terus menggantungkan harapan kita kepada Tuhan Yesus. Karena Dia Allah yang tidak pernah tertidur. Dia selalu tahu keadaan kita. Dan Dia mengerti keadaanmu, pergumulan dan persoalanmu. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita sadari bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hebat.
Yang menjadi bagian kita adalah katakan kepada dirimu, aku harus bertahan. Pertanyaan yang perlu kita jawab bersama saudaraku berkenaan dengan firman Tuhan ini adalah bahwa mengapa kita harus bertahan di dalam hidup ini? Yang pertama, karena kesulitan itu sementara. Kesulitan yang saudara hadapi itu tidak kekal. Seperti sebuah lagu pop yang mengatakan bahwa kau datang dan pergi sesuka hatimu. Persoalan pun demikian. Dia tidak pandang bulu. Saudara orang hebat, orang yang tidak hebat. Saudara punya jabatan, orang yang tidak punya jabatan. Saudara kaya, miskin, cantik, ganteng. Atau seperti apapun keadaan kita. Masalah tetap datang menghampiri saudara dan saya. Tetapi ingat bahwa itu hanya sementara, saudaraku. Tidak kekal. Tidak selama-lamanya. Karena ada Tuhan yang dapat membantu kita. Ada Tuhan yang sudah memprogram diri kita dengan tatanan yang ada di dalam diri kita. Kepintaran, jeniusnya kita, hikmat, kebijaksanaan. Untuk bisa mencari jalan keluar. Atau bagaimana cara menghadapi setiap masalah kita. Tetapi pada prinsipnya ingat bahwa masalah itu tidak kekal, saudaraku. Masalah itu hanya sementara, saudaraku. Ada pepatah yang mengatakan begini. Dunia ini bukan surga, sehingga akan senang selamanya. Dan dunia ini juga bukan neraka. Tidak akan selamanya kita mengalami derita, saudaraku. Sementara. Maka mari kita berusaha untuk melewati setiap problem dan masalah kita. Dengan hati yang takut akan Tuhan. Dan terus memilih Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Hal yang kedua, mengapa kita harus bertahan hidup? Karena ada Tuhan yang memperhatikan hidup saudara dan saya. Pernahkah saudara masuk atau menginap di rumah sakit dan sebetulnya saudara adalah seorang yang pandai bergaul, saudaraku. Saudara punya banyak teman, saudara punya banyak keluarga. Mungkin saudara pernah menolong atau suka menolong orang lain. Tetapi faktanya ketika saudara terbaring di rumah sakit atau saudara terpuruk karena masalah, tidak ada orang yang peduli dengan saudara. Tidak ada yang menjenguk saudara di rumah sakit. Atau tidak ada orang yang mau sependeritaan dengan saudara. Artinya turut menanggung persoalan saudara. Minimal menghibur saudara, memberi kekuatan kepada saudara. Di saat itu saudara merasa tidak diperhatikan. Tetapi dengar baik saudaraku. Ada Tuhan yang selalu ada di dalam hidupmu. Di dalam rumah tangga saudara. Di dalam pekerjaan. Di dalam kesenangan. Di dalam kesusahan. Ada Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai kehidupan saudara dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan kita, saudaraku. Tuhan melihat keadaan kita. Kalau kita sadari hal ini, harusnya kita bangga dengan hidup ini. Bahwa ada mata yang selalu tertuju kepada kehidupan saudara dan saya. Dia tidak pernah tertidur. Dia diam dan dia siap membantu saudara. Bayangkan kita yang berbuat masalah, kita yang oleh ulah kita menimbulkan masalah yang membuat kita menderita. Masih ada Tuhan yang turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Luar biasa saudaraku, kita punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang benar-benar penuh kasih. Yang benar-benar mengasihi saudara dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Yeremia pasal 29 ayat 11 firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Apakah ada yang kurang dengan Elohim Yahweh, Allah yang Maha Kuasa yang kita percayai hari ini? Mari saudaraku tetap bertahan. Tetap bertahan di dalam iman dan percayamu kepada Tuhan bahwa Allah pasti sanggup. Allah pasti menolong. Allah tidak akan meninggalkan kita. Kalau saudara punya pengharapan atau alasan-alasan lain, itu boleh-boleh saja.
Tetapi izinkan saya mengatakan bahwa buktinya sampai hari ini, saudara dan saya bisa melewati setiap pergumulan dan problem hidup kita. Problem itu membuat sakit, kita stres, kita takut, kita khawatir, kita bimbang, hati kita gundah gulana. Tetapi faktanya, Tuhan menyertai kita sampai detik ini kan. Kita tidak ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mari kita tetap bertahan di dalam Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, mengapa kita harus bertahan dalam hidup ini? Karena kita punya harapan di dalam Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya, Mazmur 33 ayat 18, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia Tuhan. Kalau saudara terus bertahan, saudara terus berharap kepada Tuhan Yesus, saudara terus takut akan Tuhan, takut untuk melukai hati dan perasaannya, pasti saudara akan mengalami pertolongan Tuhan. Jadi memang hidup ini, saudaraku, penuh dengan banyak kesulitan. Saya mengerti, saudaraku, kesulitan hidup kita itu banyak. Saya pun mengalami itu di dalam rumah tangga saya. Maaf bicara bukan untuk sombong, saudaraku, saya menyampaikan ini. Tetapi saking seringnya mengalami kesulitan sehingga terkadang udah gak punya uang pun, hanya punya uang 10.000 pun, saudaraku, gak ada terbebannya, saudaraku, atau merasa ada yang salah atau merasa berat. Misalnya saya mau beli roti, saya beli aja 10.000 itu. Artinya besok sudah tidak punya uang. Saking seringnya mengalami masalah, sudah santai saja. Punya uang, nggak punya uang, nggak ada masalah, saudaraku. Nggak ada yang mengganggu hati dan sukacita saya. Saya tetap happy, saudaraku. Saya tetap bersukacita. Saya tidak pernah menggerutu, saya tidak pernah bersungut-sungut. Saya bersyukur diberikan oleh Tuhan seorang istri yang juga punya prinsip yang sama. Dia selalu juga memberikan masukan dan kekuatan kepada saya, motivasi kepada saya bahwa kalaupun kita tidak punya uang, tidak perlu orang tahu bahwa kita tidak punya uang. Jujur, saudaraku, terkadang kalau sudah tidak punya uang, mencari-cari di kantong-kantong celana, ada nggak uang? Ada uang 500, 1000, uang koin, bisa beli kue 2 atau 3. Itu udah hal biasa. Dan tidak ada lagi yang membuat kami stres karena gara-gara gak punya uang, saudaraku. Biasa saja. Jadi penderitaan, pencobaan yang dialami itu, saudaraku, benar-benar mendidik kita untuk terus berharap kepada Tuhan. Tidak perlu ada yang saudara takuti dalam hidup kita. Oleh karena itu, di akhir khotbah ini saya mau mengajak saudara. Saudara yang sudah berkeluarga, maaf bicara saya harus mengatakan ini bahwa saya menjumpai, mungkin saudara tetap kuat di dalam Tuhan. Saudara ada dalam keluarga yang ideal, yang disenangi oleh Tuhan. Itu luar biasa dan puji Tuhan. Tetapi saya melihat bahwa ada kepala keluarga dan ibu kepala rumah tangga, suami istri, yang punya masalah dengan hidupnya, dengan dirinya, dengan bisnisnya. Mereka sudah tidak ke gereja lagi. Dan apa yang terjadi? Anak-anak pun sudah tidak ke gereja. Mereka lupa bahwa dunia yang kita hadapi ini adalah dunia yang sukar dan semakin sukar dan sulit. Mari kita memandang hari depan. Ajak suami, istri, anak-anakmu, keluarga, bawa kepada Tuhan. Dan kalau saudara menghadapi problem dan masalah dalam hidup, katakan kepada mereka, hai istriku, kita harus bertahan. Anakku, kita harus bertahan di dalam Tuhan. Kita harus memilih Tuhan menjadi tempat sandaran kita. Kita harus memilih Tuhan menjadi sandaran hidup kita, menjadi pelabuhan hidup kita. Apapun yang terjadi, meskipun badai silih yang berganti dalam hidup kita, kita tetap cinta Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Mari kita tetap bertahan di dalam Tuhan. Katakan kepada dirimu, saat engkau susah, engkau sedih, engkau punya masalah, aku akan bertahan, Tuhan. Aku akan bertahan, karena aku tahu ada tangan Tuhan yang penuh kuasa, yang menggenggam hidupku. Ada perhatian Tuhan yang menyertai, yang selalu menyorot dari surga ke dalam hidupku. Aku tidak perlu takut. Saudara maju terus, berjuang di dalam Tuhan, melayani Tuhan Yesus dengan tanpa gentar apapun.
Karena setiap masalah ada Tuhan, setiap problem ada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan upah kepada setiap orang yang bertahan di dalam menghadapi pencobaannya, yaitu mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya di langit yang baru dan bumi yang baru. Terima kasih saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam pertemuan selanjutnya. Shalom.